Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap peredaran narkoba yang dikemas dalam bentuk susu coklat setelah menangkap satu di antara pengedar di kawasan Kebayoran Baru. Penangkapan tersebut mengantarkan pihak berwajib ke produsen utama yang berasal dari Aceh. Produsen membuat produk setelah belajar secara otodidak dalam mengolah ganja dan mencampurnya dalam bahan makanan dan minuman. Berdasarkan hasil temuan, ada 3 produk yang diproduksi. Selain susu coklat, produsen juga membuat kopi ganja dan dodol ganja. Menurut pihak yang berwajib, pengemasan ganja ke dalam produk susu coklat merupakan modus baru. Sedangkan untuk produk kopi dan dodol sudah pernah ditemukan sebelumnya. Temuan ini membuat konsumen harus semakin waspada dalam mengonsumsi bahan makanan yang beredar di pasaran. Selain itu, Badan POM juga diminta untuk semakin ketat dalam melakukan pengawasan peredaran produk makanan dan minuman. Sosialisasi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi wajib ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan untuk memutus rantai peredaran produk terlarang sekaligus menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Tim Liputan Berita 1. Perang melawan narkoba sepertinya tidak ada habisnya. Gembong narkoba terus menemukan cara baru dalam mengedarkan barang terlarang. Terbaru, pihak berwajib membongkar modus baru peredaran narkoba dengan mencampurkannya dalam produk susu coklat. Untuk membahas peristiwa ini, kita sudah terhubung dengan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Polisi Wadi Sabani. Terima kasih, Kompol Wadi telah bergabung bersama kami. Selamat siang. Ini kalau kita lihat terkait dengan modus ini dikatakan menjadi sebuah modus baru, yaitu mencampurkannya dengan susu. Kalau dikatakan sebelumnya dengan kopi dan dodol sudah ada sebelumnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih awal penelusuran dari pihak berwajib sendiri sehingga akhirnya ditemukan susu coklat yang mengandung ganja ini? Ya, intinya dari kami berawal dari informasi masyarakat, berawal dari informasi masyarakat tersebut yang menyampaikan bahwa ada peredaran modus baru ganja dengan dicampur dengan susu. Kemudian dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan awal kami mendapatkan target atau sasaran orang atau yang biasa mengedarkan barang tersebut, yaitu di saudara KA yang tempo hari tanggal 11 Desember sudah kita amankan, kita tangkap, dan ternyata setelah digeledah betul yang bersangkutan memiliki susu bubuk, susu coklat bubuk. Kemudian yang ketika kita cross check di lab dan ternyata kandungannya memang memiliki kandungan THC atau kandungan senyawa dari ganja tersebut, Mbak. Oke, baik. Berarti awalnya adanya yang mengadu terkait dengan peredaran susu coklat ganja ini ya, seperti itu ya, Pak? Betul, Mbak. Oke, baik. Nah ini dia, kalau peredarannya sendiri sejauh ini tuh terkait dengan ganja di susu coklat ini sudah seperti apa? Apakah sudah semasif ganja yang berada di di kopi sebelumnya atau di makanan dodol? Hal ini masih dalam tahap penyelidikan kami, pendalaman kami terkait dengan sejauh mana peredaran narkoba jenis ganja yang dimix dengan modus baru, yaitu dimix dengan susu coklat ini. Kami sampai saat ini masih melakukan pendalaman. Ketika kami menyusuri asal muasal barang ke wilayah Aceh, artinya kepada orang yang memproduksi barang ini. Dari situ memang sudah terlihat setelah kita mengamankan, di situ juga kita bisa mengamankan barang bukti yang sama, yaitu susu ganja, dan memang yang bersangkutan mengaku dia memproduksi sendiri, dan kita lihat juga catatan-catatan yang bersangkutan terhadap konsumen-konsumen ini. Saya lihat memang beberapa wilayah sudah disasar dan dengan beberapa kalangan konsumen untuk peredaran susu ganja ini sendiri, Mbak. Oke, target mereka ini siapa sih, Pak? Mendalami. Sejauh ini dari pendalaman dari pihak berwajib, target mereka itu siapa, Pak? Itu tadi dari hasil penyelidikan kami, dari
karakter areanya itu beberapa wilayah sudah tersebar, bukan hanya di wilayah Aceh, akan tetapi sudah ke Jakarta, sudah ke Sumatera Utara, sudah ke Bandung, sudah ke Jawa Tengah. Artinya kalau dilihat dari catatan-catatan ini, sasaran atau konsumen susu ganja ini sudah cukup menyebar dari sisi wilayahnya. Kemudian juga dari karakteristik orangnya atau konsumennya juga, kalau dilihat dari sisi umur ternyata juga beragam. Jadi artinya bisa disampaikan di sini bahwa sasaran orangnya pun sudah menyasar beberapa kalangan gitu. Tidak hanya terbatas anak muda, dewasa ataupun orang sudah agak lanjut. Demikian, Mbak. Ya, karena kalau kita lihat kan susu ini ya sekarang juga identiknya bahwa anak-anak juga mengkonsumsi susu coklat. Itu yang kemudian yang ditakutkan juga para orang tua mungkin yang di luar sana. Karena tadi mendasarkan informasi Anda bahwa bentuknya atau dilihat dengan kasat mata itu seperti bubuk coklat biasa. Seperti itu ya, Pak? Betul sekali, Mbak. Kan tetapi sampai saat ini sesuai dengan barang bukti yang kita amankan, baik dari pihak produsen di Aceh maupun di penjual di wilayah Jakarta, sampai saat ini memang kalau dilihat dari si susu bubuknya itu sendiri memang tidak jauh beda dengan susu coklat bubuk yang lain. Akan tetapi dari kemasannya itu sendiri memang sampai saat ini belum menggunakan brand atau merek. Jadi hanya menggunakan kantong dikemas demikian rupa, menggunakan kantong yang masih polos, ada yang warna coklat, ada yang warna hitam, namun memang tidak ada merek. Artinya di sini masyarakat bisa waspada sebagai patokan awal ketika mendapatkan produk minuman berupa susu, kopi yang memang mereknya ini tidak jelas, ini perlu diwaspadai. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita telisik lebih dalam lagi, artinya dari si susu bubukinya itu sendiri, kalau kita cium, selain tercium susu bubuknya, susu coklatnya, juga cukup khas tercium aroma khas daun ganja. Jadi ada aroma lain selain dari aroma susu itu sendiri. Oke. Berarti jadi kita juga harus bijak gitu ya sebagai membeli produk-produk ini, terutama terkait dengan susu ya, dengan tadi ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Kompol Wadi. Nah, ini kalau kita lihat tadi penyebarannya tidak hanya terjadi di Jawa saja, di Jakarta bahkan di Sumatera juga, dan mungkin saja sudah meluas. Tapi ini kalau dari penelusuran Anda dan pihak berwajib sendiri, pelaku ini menggunakan jalur apa sih sebenarnya, Pak Wadi? Apakah mereka memasarkan dengan cara seperti apa? Karena modus pembuatan ganja ini yang dimix dengan susu ini, Mbak, ini memang mungkin dibilang modus baru, sehingga masih belum terlalu menjadi perhatian orang mungkin. Jadi si pengedar, si penjual, si pembuat ini begitu mengemas dengan bungkus plastik tadi, bungkus yang berbahan plastik aluminium tadi, dia mengirim ke konsumennya, si pemesannya atau si pengordernya ini ya dengan menggunakan jasa pengiriman yang memang sudah umum ada. Ada beberapa jasa pengiriman di kita yang biasa dia gunakan untuk mengirimkan barangnya. Demikian, Mbak. Kalau ketika ditanya di perusahaan jasa pengiriman tersebut, ini apa yang dikirim? Ini oleh-oleh khas dari Aceh berupa susu ataukah berupa kopi. Demikian, Mbak. Jadi itu yang membuat akhirnya tidak dicurigai ya, seperti itu ya, Pak ya. Betul. Oke. Nah, ini tadi kalau kita sebelumnya atau saat ini kita ketemui adanya susu ganja. Sebelumnya juga sempat marak terkait dengan kopi ganja. Bahkan tadi saya juga sempat kaget ternyata juga ada dodol ganja. Ini adalah sebuah modus-modus baru, dan sejauh ini temuan-temuan apa saja sih sebenarnya yang masyarakat tidak ketahui dengan produk makanan atau minuman yang dimodifikasi dengan menggunakan ganja ini? Ya, sebelum tadi selain yang disampaikan tadi oleh Mbak tadi, pernah juga berupa cookies, brownies. Artinya makanan-makanan umum yang memang sering dimakan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ini memang
tentunya kalau ketika kita meminta keterangan dari para pelaku, tentunya ya pelaku berusaha menutupi, tidak ingin tercium, tidak ingin diketahui pekerjaannya dia mencari keuntungan dengan menjual narkoba, sehingga dia mengemas sedemikian rupa supaya apa yang dia lakukannya itu tidak tercium atau tidak diketahui oleh aparat penegak hukum ataupun oleh masyarakat lainnya. Khususnya hanya yang tahu itu hanya si konsumen itu saja. Nah, ini menjadi memang presiden buruk juga bagi masyarakat. Artinya memang dituntut kita kewaspadaan dari kita, jangan sembarangan ketika kita mengkonsumsi diberikan sesuatu, biasanya sih antar teman. Nih coba ada kue enak nih, atau ada kopi atau ada susu nih enak. Lu kalau minum ini, lu minum susu ini, woi lebih enak nih, beda dengan yang lain. Nah, hal-hal seperti ini, rayuan-rayuan gombal seperti ini yang tentunya yang harus kita antisipasi, kita waspadai. Dan para orang tua tentunya harus pandai-pandai ya menasehati anak-anaknya untuk memberi edukasi terkait dengan masalah peredaran narkoba ini, Mbak. Biar atau supaya tidak sampai menjadi korban atau terjerumus, terjebak oleh tadi rayuan-rayuan gombal ketika dia sudah mencoba, oh ternyata enak, sehingga harapan yang memberikan tadi itu nagih. Kemudian si kawan yang diberikan itu akhirnya kan meminta ke yang bersangkutan, ya ujung-ujungnya kan beli, Mbak. Ya karena kalau kita lihat, kalau tadi ya susu itu masih ada aromanya, tapi kalau udah dimasukin ke makanan, ke cookies, ke brownies, nah ini yang menjadi sulit. Tapi kita bisa mencegahnya dari awal, yaitu jangan terhanyut oleh rayuan-rayuan itu ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Kompol Wadi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.